Kami juga merasa terhormat menyambut pembicara dan juga dokter partisipan yang sudah bergabung dengan kami pada hari ini. Sesi ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai teknik nostret yang kini menjadi lebih mudah dan efisien berkat inovasi dari Elasti Elsko, satu-satunya nostret dengan desain benang berbentuk L-shape yang mampu memberikan hasil yang lebih presisi dan optimal. Oh ya dok, sebelum kita lanjut memulai webinar, dimohon untuk para dokter untuk menggunakan virtual background yang telah kami kirimkan di chatroom ya. Webinar kali ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu presentasi materi, sesi discussion dan Q&A, interactive games, dan sesi foto bersama. Dan tentu saja akan ada e-certificate untuk semua dokter yang hadir sampai akhir dan mengisi form feedback yang akan dikirimkan nantinya. Jangan lupa juga untuk upload keseruan webinar ini dengan tag Instagram @dongbangmedical.id dan juga @elasti.id dan dapatkan special gift berupa Elasti Filler untuk 30 pemenang dengan konten terpilih. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Elasti Filler F dengan masa penggunaan sampai dengan tanggal 28 November 2025. Elasti Filler F ini bisa digunakan untuk area lip dan juga under eye ya, Dok. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk jelaskan sedikit tentang company profile kita. Mohon diperhatikan baik-baik karena bisa jadi ini akan menjadi pertanyaan di sesi games kita nanti. PT Dongbang Medical didirikan tahun 1985 sebagai produsen perangkat medis dengan kualitas tinggi dan berstandar global. Kami memiliki vision number one beauty contributor by 2030 dan mission contribution to inside and outside beauty for society. Dongbang Medical Global berhasil melakukan IPO pada tahun 2025 dan resmi terdaftar di Kosdaq atau Korean Securities Dealers Automated Quotation pada tanggal 13 Februari 2025. Kami juga melakukan ekspor perangkat medis berupa filler, perangkat biomedis, perangkat kosmetik ke berbagai negara, seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah. Untuk sekarang, mari kita saksikan video history dari Dongbang Medical. Oke, untuk selanjutnya saya izin menjelaskan background dari salah satu brand kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu Elasti. Diproduksi oleh Dongbang Medical, produsen medis terkemuka asal Korea dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam produksi benang estetika. Fasilitas bersertifikat ISO, GMP, dan juga CE, memastikan standar keamanan dan kualitas global tertinggi. Memiliki pusat research and development internal yang secara berkelanjutan mengembangkan inovasi dalam teknologi benang PDO dan juga PCL. Memiliki proses manufaktur terintegrasi sepenuhnya dari sintesis bahan baku hingga tahap sterilisasi akhir, menjamin bebas kontaminasi dan konsistensi antar batch. Menggunakan sistem inspeksi otomatis 100% serta uji microtensil untuk mengukur elastisitas, kekuatan tarik, dan presisi penyambungan jarum. Setiap batch produk menjalani uji sterilitas, endotoksin, serta pemeriksaan visual atau QC di ruang bersih standar ISO Class 7. Didesain dengan struktur barb berpresisi tinggi untuk daya kait maksimal, trauma minimal, serta hasil lifting yang lebih tahan lama. Permukaan benang melalui proses micropolishing ultra halus untuk mengurangi gesekan dan peradangan pada jaringan. Terbukti memiliki efek biostimulasi kolagen dan elastin, memberikan manfaat ganda, pengangkatan atau lifting, dan peremajaan kulit alami. Brand Elasti juga brand yang trusted global brand dan medical network, didistribusikan di lebih dari 40 negara dan dipercaya oleh para profesional estetika serta key opinion leaders di seluruh dunia. Didukung oleh DMG Eternals, tim global dokter trainer yang membagikan pengalaman nyata dan teknik lanjutan dalam praktik klinis. Aktif berpartisipasi dalam program edukasi, workshop klinis, dan simposium internasional seperti IMCAS dan juga IMWC. Oke, dokter izin mengingatkan kembali untuk isi absensi dengan mengisi nama melalui link yang akan di-share pada kolom chat di bawah ini. LST represents current precision, scientific innovation, and clinical reliability, the thread brand that physicians trust for consistent aesthetic excellence.
Oke, sekarang saya izin perkenalkan speaker kita, yang pasti juga sudah banyak sekali ya yang kenal dengan beliau. Dr. Yuli Lijaya M. Biomed AAM, atau yang sering disapa dengan Dok Yul, adalah dokter estetik dan anti-aging yang mendedikasikan pengalaman dan ilmunya untuk menghadirkan solusi perawatan terbaik bagi masyarakat luas. Beliau aktif mengikuti seminar dan cadaver workshop, baik tingkat nasional maupun internasional, untuk terus memperbarui keterampilan dan memahami tren estetika terkini. Visi beliau jelas, menyediakan layanan estetika yang lengkap, nyaman dan aman, sekaligus memberikan edukasi yang tepat agar manfaatnya nyata bagi pasien dan komunitas. Kepada Dr. Yuli, kami persilakan. Halo, apakah suara sudah terdengar? Cek, cek. Sudah oke ya, suaranya kedengaran ya, suara merdu saya gitu. Oke, selamat sore dokter-dokter sekalian, rekan-rekan sejawat setanah air. Semoga di pukul 3 ini belum ngantuk, atau ya mungkin ada yang sambil nyantai ya dengerin webinar hari ini. Kita akan membahas salah satu benang hidung yang lagi favorit banget, yang lagi viral banget, terutama di Indonesia. Karena baru satu-satunya ada tipe benang yang langsung bisa menopang 3 area hidung. Oke, kita langsung saja ya dok. Oke, seperti yang kita tahu, terdapat perbedaan yang signifikan antara tipe hidung Asian and Caucasian, di mana pasti di antara kita semua ya, yang jadi tolak ukur tuh selalu hidungnya bule ya, karena bentuk tulang hidungnya tinggi, kemudian jembatan hidungnya tinggi, dan yang terpenting area nostipnya juga lancip banget ya dok, benar-benar sangat bagus, sangat membuat wajah itu nampak ramping, nampak cantik gitu dok. Oke, next kita belajar sedikit tentang nasal anatomi, di mana bagian dari luar hidung itu terdiri dari dorsum nasal, ala nasi, kolumella, dan nostril, sedangkan struktur pendukung dari dalam hidung sendiri adalah tulang, kemudian cartilage, dan otot. Oke, seperti yang kita tahu, mungkin di antara dokter-dokter sudah hampir semuanya pernah melakukan benang hidung ya dok. Nah, benang hidung itu kadang-kadang nyangkutnya di mana sih gitu ya, terutama di benang dorsum nasal. Benang dorsum nasal itu kita harus sedikit mengenal area-area yang dilewati oleh benang dorsum nasal atau benang panjang untuk area hidung, yaitu rinion ya dok ya. Rinion ini adalah pertemuan antara antara tulang sejati dan tulang rawan. Nah, rinion ini merupakan puncak dari batang hidung yang biasanya sering bikin nyangkut kalau kita melakukan benang hidung di daerah batang hidung ya dok ya, karena dia merupakan peralihan antara tulang rawan dan tulang sejati gitu dok. Nah kemudian yang sering juga kita utak-atik agar hidung nampak ramping dan nampak bagus, nampak tinggi itu adalah LLC. LLC itu terdiri dari middle crust, lateral crust, dan medial crust. Ya kok macet. LLC sendiri dia bertujuan membentuk hidung, mengatur bentuk nostril, dan mendukung struktur hidung. LLC yang proporsional dan simetris akan menciptakan bentuk hidung yang ideal. Seperti yang kita lihat pada gambar ini ya dok ya. Nah biasanya kita letakkan benang, terutama untuk area kolumela, itu bertujuan untuk meninggikan LLC. Jadi area nostipnya bisa lebih tinggi. Nose lift sendiri merupakan prosedur minimal invasif yang menggunakan benang khusus dengan tujuan meningkatkan kontur dan memperbaiki bentuk hidung agar menjadi lebih proporsional. Nah, kita belajar sedikit tentang lapisan-lapisan dari kulit hidung. Jadi terdiri dari kulit, kemudian superficial fatty layer, fibromuscular layer, dan deep fatty layer, juga periosteum. Nah, daerah mana sih yang kita ubek-ubek biasanya kalau kita melakukan thread lift untuk area hidung? Yaitu area layer di antara fibromuskular dan deep fatty layer. Atau kita aplikasikan benangnya tepat di area deep fatty layer. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tipe-tipe benang apa yang harus kita lakukan di lapisan yang keempat dan tipe benang apa yang bisa kita aplikasikan lebih superficial. Nah, kita bahas dulu tentu tentang benang konvensional ya dok ya. Benang hidung konvensional biasanya kita juga sebut dengan eye shape. Kelemahan dari benang hidung konvensional atau yang biasanya ada dua ya dok, dua macam, yaitu benang dorsum nasal dan benang kolumella. Kelemahan dari benang ini ada dua. Yang pertama, cenderung sering terjadi protusi, terutama untuk benang daerah kolumella. Terus yang kedua, tidak ada support untuk area nostip. Jadi biasanya elevasi dari nostipnya itu benar-benar kurang bagus, terutama kalau bagi pasien-pasien yang
hidungnya agak lebar dok di bagian bawah. Nah, itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk memancungkan hidungnya. Kan banyak ya pasien kita yang, aku sudah senang dok, batang hidungnya udah tinggi, udah bagus, tapi aku kok nggak suka ya bagian bawahnya ini masih lebar, nostipnya belum tinggi. Nah, tapi sedangkan ya, kalau kita melakukan benang kolumela, ini kan space-nya terbatas ya dok, nggak bisa banyak. Rata-rata kan maksimal cuma 6, kalau lebih kan ya bisa berbahaya juga. Nah, akhirnya kan kita mencari-cari, apa sih solusinya untuk menaikkan nostip gitu. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi dan tentang benang konvensional. Seperti saya bilang tadi, benang hidung konvensional selama ini terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama adalah benang yang panjang, biasanya kanulanya 6 cm. Nah, 6 cm di dalamnya terkandung benang dengan panjang sekitar 8 sampai 8,4 cm yang dilipat menjadi dua. Jadi untuk support daerah dorsum nasal sendiri itu 4,2 cm. Sedangkan untuk benang kolumela itu total panjangnya adalah 4,3 sampai 5 cm yang juga dilipat dua. Jadi kira-kira waktu diaplikasikan panjang benangnya adalah 2,2 cm. Nah, kesulitan yang sering kita alami untuk memancungkan hidung menggunakan benang konvensional sendiri, salah satunya adalah yang terutama banyak sekali mengalami kendala itu pada benang kolumela. Karena terkadang susah sekali kita mengaplikasikan di area yang pas. Karena apa? Bila kita mengaplikasikan benang kolumela terlalu dalam, maka resiko protusi, resiko tembus ke rongga mulut juga sangat tinggi. Sedangkan bila kita mau melancipkan area nostip dengan lebih bagus ya, akhirnya kan kita tidak menginsersikan benang terlalu dalam. Nah, tapi apa yang terjadi? Maka resiko protusi ke permukaan kulit akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang susah sekali. Sehingga pada akhirnya kita itu sering sekali memerlukan penambahan toksin dan filler untuk meninggikan area LLC tadi. Akhirnya kita bertanya-tanya, kita juga kepengen ya, ada nggak sih inovasi baru benang yang bisa menopang tiga area sekaligus tanpa menimbulkan kontraktur pada jaringan yang normal gitu dok. Dan yang terpenting lukanya juga cepat sembuh gitu. Seperti kita tahu ya, selama ini mungkin ada juga benang yang beredar yang kita bisa pasang di tiga area, yaitu di area dorsum nasal, area kemudian di daerah kolumela dan di daerah cuping hidung. Tapi satu, menimbulkan kontraktur pada tulang rawan ataupun jaringan yang normal. Yang kedua, bekas lukanya lama sekali baru sembuh. Dan yang ketiga, tetap saja elevasi dari nostip itu tidak bertahan lama. Jadi sebenarnya pasien-pasien juga tetap kurang puas karena bintik hitamnya terutama dok ya akan sangat lama banget baru hilang, bisa 2 hingga 3 bulan. Nah, sedikit kita singgung perbedaan antara konvensional, benang hidung konvensional dan benang hidung yang tipe L shape itu apa sih? Benang hidung konvensional biasanya tidak ada elevasi dari nostip yang sangat bagus ya dok atau sempurna. Jadi rata-rata paling ya cuma nambah sekitar 5-10% dari normalnya. Dan itu pun tidak bertahan lama. Karena apa? Karena kita susah sekali menentukan posisi yang pas terutama untuk area kolumela, yaitu untuk meninggikan area LLC. Nah, kalau benang batang hidung mungkin agak lebih gampang ya, tapi terutama sebisa mungkin kita menggunakan benang hidung yang ada barbnya. Karena kalau benang hidung polos untuk area batang hidung juga resiko migrasinya sangat tinggi. Nah, sedangkan benang hidung terbaru dari Elsco, benang hidung terbaru dari Elsco ini dia merupakan satu kesatuan ya dok ya. Jadi panjang benangnya sekitar 105 mm yang dapat menopang dan mensupport tiga area hidung sekaligus, yaitu area daerah dorsum nasal, daerah nostip, dan daerah kolumela. Nah, Elsco sendiri dapat memberikan porsi hidung mancung yang proporsional karena dapat menopang tiga area tadi. Jadi kita akan mendapatkan proyeksi dari nostip yang lebih bagus, lebih sempurna. Kemudian juga resiko protusi dari benang kalau kita menggunakan Elsco juga hampir tidak ada, terutama kalau kita melakukannya smooth and gentle itu penting banget. Jadi saat kita melakukan treatment atau tindakan benang, kita nggak boleh buru-buru. Saat kita buru-buru, maka akan ada resiko kebablasan. Nah, kalau kebablasan untuk di daerah kolumela itu rawan sekali terjadi protusi atau tembus ke daerah rongga mulut. Jadi harus berhati-hati. Tetap kita harus melakukannya kita harus melakukannya tetap harus hati-hati, smooth and gentle. Jadi jangan buru-buru ya, Dok ya. Nanti kita akan bahas, kita lihat langsung di video aplikasi. Nah, spesifikasi dari benang Elsco ini sendiri, jadi panjang kanulanya adalah 45 mm, 19G, dan total panjang dari benang Elsco sendiri itu adalah 105 mm, di mana sekitar 4,5 cm-nya itu bisa mendukung area dorsum nasal, kemudian 2 cm atau 2,2 cm di daerah kolumela, sedangkan di daerah nostip sekitar 2 mm. Nah, seperti kita tahu sendiri, Dok, dalam menggunakan benang Elsco, di slide yang sebelumnya kan saya sudah bilang ya, kita sudah lihat kalau ada 3 marker di kanula benang Elsco ini sendiri. Nah, marker pertama ini saya senang sekali namanya mengibaratkan 3 marker di benang Elsco ini seperti
lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Marker pertama seperti lampu hijau, yang mana itu menunjukkan insersi kita sudah di tempat yang tepat. Sedangkan marker kedua itu sebagai lampu kuning. Jadi artinya harus hati-hati jangan sampai kebablasan. Kebablasan itu artinya apa? Nanti bahaya resiko menembus ke rongga mulut. Jadi kalau dokter mengaplikasikan benang Elsco sudah sampai marker kedua di daerah kolumela, maka kita harus bergerak lebih hati-hati dan pelan-pelan jangan buru-buru. Hingga nanti di marker ketiga. Marker ketiga artinya adalah stop, jadi lampu merah gitu. Jadi elasti Elsco, kalau kita aplikasikan, maka dia akan segera mengisi area LLC ya dok ya. Jadi akan terjadi peninggian yang bagus dari area LLC. Terutama bisa seberapa sih memperbaiki kontur dari hidung dengan benang Elsco itu sekitar 20 hingga 30%. Jadi cukup signifikan, hasilnya cukup membuat pasien sangat puas. Dan yang terutama bekas lukanya cepat hilang, juga elevasi dari nostiknya bertahan lama, sekitar 3 sampai 6 bulan. Bahkan ada juga pasien saya yang bisa bertahan sampai 8 bulan ya dok ya. Oke, lokasi yang tepat atau layer yang pas untuk penempatan dari benang hidung Elsco tadi adalah supraperikondreal dan supraperiosteal. Jadi jangan sampai salah layer. Kalau kita salah layer, maka hasilnya juga kurang sempurna nanti, dok, kurang bagus. Nah, jadi teknik aplikasi yang benar dan pemahaman tentang anatomi hidung itu juga perlu untuk menuntun kita mengaplikasikan benang hidung pada area yang tepat. Nah, biasanya kalau kita aplikasikan benang Elsco setelah di daerah tengah, karena di daerah tengah hidung atau daerah rinion tadi lapisannya cukup tipis, nah kita perlu bantuan pinch ya dok ya, kita sedikit cubit, kita mengarahkan kanula tetap di arah yang lurus. Jadi jangan sampai terjadi setelah melewati area rinion, kemudian kita bergerak terlalu superficial atau kita bergerak juga terlalu dalam banget. Nah, supaya hasilnya bagus, kita harus tetap melakukan di dalam layer yang sama, dengan sudut yang sama, yaitu di atas 90 derajat. Dan aplikasinya ingat, kalau kita menggunakan elasti Elsco, maka kita harus aplikasikan di deep fatty layer. Ini yang penting dok ya. Jadi benang elasti Elsco ini tidak bisa untuk daerah yang lebih superficial, tapi kita harus aplikasi di lapisan deep fatty layer. Oke, ini sekilas simulasi tentang aplikasi yang pas dengan yang salah. Jadi kita bisa lihat ya, yang benar itu di nomor 1 dan nomor 5. Nah, kalau untuk benang dorsum nasal, kita harus aplikasikan di sudut yang sama, supaya elevasi dari nostip itu juga ada, peninggian dari batang hidung ada, dan yang terpenting lurus, jangan sampai miring. Karena kalau miring nanti mancungnya kurang bagus. Kemudian kalau teknik seperti ini, jadi pertama menanjak, kemudian mendatar, juga akan hasilnya kurang bagus. Nah, kemudian teknik yang ketiga, gambar yang ketiga, kalau kita lihat, ini teknik aplikasi dari benang kolumela. Di daerah kolumela. Kalau di daerah kolumela, kita juga jangan terlalu permukaan. Kalau kita terlalu permukaan, akan resiko menembus ke rongga mulut. Sedangkan kalau kita terlalu tinggi, maka resikonya juga tidak akan mendapatkan elevasi dari LLC yang bagus. Yang benar apa? Yang benar kita harus menempatkan benang kolumela. Saat kita di daerah kolumela, kita bergerak memasukkan benang itu benar-benar di sulcus kolumela. Jadi mungkin dokter boleh pegang hidungnya masing-masing ya. Sulcus kolumela itu yang mana sih? Yang saat kita pegang, kita gerak-gerakan, terasa ada yang space yang lebih kendur. Nah, kalau yang dokter raba agak padat itu adalah tulang rawannya gitu dok. Jadi di mana kita implementasikan benang kolumela di area kolumela itu yaitu di space kolumelanya. Jadi itu yang perlu menjadi catatannya dok. Oke, ini prosesnya sendiri secara garis besar kalau memang uh, hidungnya oke, agak tinggi gitu dok, kita bisa pakai teknik ini. Jadi kita mengambil entry point di bagian tengah. Tapi saya sendiri lebih senang sih kita sesuaikan dengan anatomi masing-masing pasien. Jadi kita melakukan pengukuran. Kita melakukan pengukuran karena apa? Teknik dari benang Elsco ini cukup unik. Dia kanulanya cuma panjangnya 4,5 ya dok, 4,5 cm. Jadi kita harus bermain benar-benar mengukur dengan presisi supaya hasilnya juga betul-betul bagus. Kalau kita selalu pakai marker yang sama, selalu kita pakai patokan yang sama, maka nanti kan bisa terjadi hasilnya juga nggak akan maksimal di tiap-tiap orang. Karena kita tahu ya, tiap pasien itu mempunyai panjang hidung yang berbeda, tinggi dari LLC yang berbeda, jadi tetap kita sesuaikan. Yang terbaik adalah melakukan pengukuran yang tepat, dan yang terpenting adalah lokasinya harus di deep fatty layer. Ini sekilas kita lihat ya, teknik pengukuran tadi kita lihat ada 3 marker pada kanula Elsco. Nah, kita ukur untuk pertama untuk menentukan entry point. Nah, entry point setelah kita tentukan, kita ukur lagi untuk area kolumela, apakah bisa mencapai marker ketiga. Kalau sudah bisa mencapai marker ketiga, nah ini kalau kita simulasikan benangnya dok. Jadi benangnya itu akan berbentuk huruf L. Jadi untuk di daerah kolumela akan disupport dengan 2 helai benang. Daerah dorsum nasal atau daerah nostip disupport dengan 1 helai benang. Sedangkan di daerah
Sedangkan di daerah batang hidung bagian atas akan disupport dengan dua helai benang. Jadi benang Elsko ini tidak flu benang, itu polos ya dok. Ada bagian yang bergerigi, bagian atas dan di daerah kolumela untuk mencegah migrasi dari benangnya sendiri. Nah ini teknik aplikasinya. Kalau kita lihat ke model, marker pertama untuk insersi sebisa mungkin kita agak tegak lurus ya dok ya. Ini setelah pengukuran. Oke, ini kita ulangi lagi tadi benangnya. Nah, ini teknik aplikasinya, Dok. Teknik aplikasinya kita selalu harus melakukan fiksasi. Jadi jangan sampai kanula itu berjalan di depan dari fiksasi jari kita. Kita harus menuntun jalannya kanula agar benar-benar hasilnya presisi, benar-benar di tengah dan benar-benar menumpuk benang elsko ini pada area nostip. Jadi kalau bisa jajarnya itu benar-benar di line supaya aplikasinya juga akan bagus ya, Dok. Jadi mancungnya jadi tajam, LLC-nya juga benar-benar membentuk sudut yang bagus. Jadi jangan dijejer-jejer kanan kiri karena miring-miring. Lebih baik dokter aplikasikannya menumpuk. Kita harus menumpuk di satu area yang sama. Menemukan tikungan ya dok atau lipatan benang tadi. Mungkin bisa kelihatan. Nah ini simpul yang saya maksud ya dok. Jadi kita harus menarik keluar dulu benangnya, jangan lupa. Jadi jangan langsung belok aja, benar-benar sampai menemukan lipatan dari benang. Mungkin dokter bisa lihat sekilas benangnya terlihat ada cekungannya gitu ya dok, ada lipatannya. Nah setelah itu kemudian kita lanjut ke area batang hidung. Diawali selalu dengan bevel up, lalu diakhiri dengan bevel down. Bevel up saat kita menuju ke nostip dan kolumella, sedangkan bevel down saat kita melakukan aplikasi benang ke area dorsum nasal. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih untuk menghindari scar pada entry point? Nah, jangan lupa sebisa mungkin dokter cukup menggunakan jarum 21G aja, jangan terlalu besar karena banyak sekali dokter-dokter yang mengaplikasikan benang hidung dengan entry point menggunakan 18G. Memang bagi kita nyaman banget, tapi bekas lukanya juga lama baru sembuh. Jadi sebisa mungkin dokter menggunakan 21G aja. Nah, kalau kita menggunakan jarum yang lebih kecil untuk entry point, maka kita bisa membuat entry point yang lebih dalam, sedikit lebih dalam. Kalau kita menggunakan needle 18G harus hati-hati ya dok ya. Karena kalau kita terlalu dalam, resiko bleedingnya besar dan resiko dari penyembuhan lukanya juga terjadi lebih lama. Dan yang terpenting selalu perpendikular. Entry point cukup sekitar 2-3 mm aja, kemudian kita rubah direksi, kita rubah arah gitu ya dok. Dan yang terpenting lagi untuk menggunakan benang Elsko, kita harus gentle, seperti tadi saya bilang, ini benang ningrat, jadi dokter harus hati-hati, harus pelan-pelan, dan jangan lupa kita wiggling ya dok, wigglingnya tuh harus dua arah, jangan satu arah. Kalau satu arah nanti benangnya akan kusut membulat gitu, jadi kita harus dua arah secara bergantian. Terutama waktu dokter mengerjakan di daerah nostip dan kolumella dulu, itu benar-benar harus hati-hati. Oke, yang harus kita siapkan ya biasanya ya anestesi kalau untuk entry point saya lebih senang lidocaine yang ada epinefrinnya untuk mencegah bleeding yang berlebihan. Nah tapi kalau setelah entry point dokter mau gunakan lidocaine biasa juga nggak apa-apa. Kemudian untuk entry point saya lebih suka menggunakan jarum yang lebih kecil yaitu 21G. Oke, dan biasanya elastik elsko yang kita gunakan cukup 2-3 pack aja atau 4-6 pieces, hasilnya juga sudah lebih oke. Bila terjadi misalnya sudah dokter sudah menggunakan elsko sebanyak 6 piece, daerah untuk nostiknya udah bagus banget, tapi di daerah dorsum nasalnya kurang lancip atau kurang tinggi. Kalau dokter mau aplikasikan dikombinasi dengan benang konvensional untuk daerah dorsum nasal itu sangat boleh banget dok ya. Nah, tips keberhasilan dari tindakan thread clip sendiri akan bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, fiksasi arah benang. Kanula harus diarahkan dengan jari atau tangan yang lain. Seperti tadi saya bilang, jangan dibiarkan kanulanya jalan sendiri. Jadi kita harus benar-benar memfiksasi agar kanula ini tidak berjalan liar. Jadi harus tetap benar-benar di layer yang sama, layer yang pas, dan di arah yang kita inginkan. Dan posisi penempatan benang juga harus di layer yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah kontrol dan koreksi. Jadi selama kita melakukan tindakan thread clip, harus selalu memeriksa dua hal di atas. Jadi fiksasi, posisi, kontrol, dan koreksi itu sangat perlu banget, terutama untuk di area nostip dan kolumella. Karena yang sering terjadi masalah kan di daerah itu ya dok ya, daripada di daerah dorsum nasal. Nah, after nostip lip, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama tentu hindari mencuci muka di 24 jam pertama, jangan membasahi area tusukan. Kemudian hindari banyak memanipulasi atau menggerakkan area hidung. Jadi pasien itu kita instruksikan kalau mau korek hidung itu lebih baik sehari 2 kali setelah habis mandi aja dan itu pun menggunakan cotton buds. Jadi sebisa mungkin pasien itu
mengurangi aktivitas yang terlalu menggerakkan area hidung, terutama di daerah bibir bagian atas juga. Kemudian gunakan antibiotik topikal minimal 3 hari, 3 kali sehari di bekas luka tusukan bila selama pengerjaan kita ada memegang kanula atau benang dari benang hidung yang kita aplikasikan. Tapi kalau dokter yakin pengerjaan dokter itu steril, tidak memegang kanulan, tidak memegang benangnya sama sekali, kita boleh abaikan penggunaan antibiotik minum, tapi antibiotik topikal tetap kita gunakan untuk pencegahan infeksi karena masih ada luka yang terbuka. Lalu minum obat sesuai anjuran. Seperti saya bilang, kalau kita tidak yakin pengerjaan kita steril, dalam artian kita memegang kanula ataupun benangnya tadi, kita kasih antibiotik dan anti nyeri. Hindari aktivitas berat dan olahraga selama 3-5 hari. Jadi supaya benangnya itu benar-benar terfiksasi dengan bagus, juga mengurangi keradangan ya dok, karena dalam 3-5 hari ini kalau ada aktivitas olahraga dengan keringat yang cukup banyak, pasien juga akan merasa tidak nyaman di daerah yang baru kita implementasikan benang. Kemudian hindari konsumsi rokok dan alkohol selama 24 jam pertama. Dan yang terpenting segera kontrol bila ada gejala yang mengganggu. Oke, ini beberapa before after dari pasien-pasien saya dengan penggunaan benang Elsco dok ya. Benang Elsco sendiri ini berdasarkan ini ya dok ya, basisnya adalah PDO. Jadi untuk bermain benang hidung itu sebisa mungkin kita tidak menggunakan bahan baku yang lain. Yang paling aman adalah PDO. Karena PDO itu 6-8 bulan sudah terserap sempurna. Sedangkan kalau kita menggunakan PLACL, nah, dia akan terdegradasi lebih lama di dalam tubuh kita. Jadi resiko setelah 8 bulan miring di daerah dorsum nasal itu pasti ada kalau untuk non PDO. Jadi sebisa mungkin kalau untuk benang hidung itu dokter lebih baik gunakan PDO aja, lebih aman. Nah, seperti kita lihat di pasien ini mengeluh hidungnya agak sedikit bengkok di bagian setelah rinion ya dok ya, di bagian bawah hidungnya, bagian ujung hidung, dia merasa nggak suka karena agak bengkok. Kita lihat dengan Elsco ini cuma 4 aja ya dok, 4 pieces Elsco. Area nostipnya sudah lebih terdefinisi. Kita lihat area nostipnya. Hidungnya juga jadi lebih lurus gitu ya, dok, lurus miring, lebih tajam, lebih terbentuk huruf L yang bagus daripada sebelum dilakukan Elsco. Gitu. Ini bisa kita lihat lagi. Sebelum dilakukan tindakan Elsco, pasien ini mengeluh hidungnya agak sedikit bengkok. Nah, setelah dilakukan Elsco, hanya dengan 4 helai Elsco saja, tanpa bantuan benang konvensional, kita lihat area dorsum nasal juga sudah terkoreksi, daerah nostip juga terkoreksi, dan yang terpenting, lukanya sangat minim banget. Nah, lukanya ini dalam seminggu 2 minggu aja sudah hilang tanpa bekas. Itu yang bikin kita happy, pasien juga happy karena benar-benar nggak ada bekas-bekas penganiayaan gitu dok. Nah, ini contoh pasien yang lain. Kita lihat setelah aplikasi dari Elsco, area kolumella dan nostip jadi lebih tinggi. Demikian pula area dorsum nasal jadi lebih terdefinisi ya dok. Nah, ini untuk pasien lainnya lagi. Ini jenis yang memang dorsum nasalnya agak lebar, tapi kita lihat dengan 6 helai Elsco, area nostip juga jadi lebih terdefinisi ya dok ya. Kita lihat ini daerah kolumellanya juga lebih tinggi. Jadi LLC sangat terkoreksi ya dok, sangat bagus. Nah, ini penampakan dari sisi yang lain, kita lihat daerah batang hidungnya jadi lebih terdefinisi. Nah, ini untuk pasien yang lain juga, pasien ini sama seperti pasien pertama, mengeluhkan setelah puncak hidung, hidungnya itu dia merasa lebih bengkok, lebih penyet kayak gitu dok. Nah, kita koreksi dengan 6 helai Elsco tanpa bantuan benang yang lain, hasilnya sangat bagus sekali. Nostipnya jadi lebih tajam, lebih terdefinisi, daerah batang hidungnya juga jadi lebih bagus. Penampakan dari depan kita lihat, dan yang terpenting bekas lukanya sangat kecil. Nah, ini dalam seminggu 2 minggu aja sudah sembuh tanpa bekas. Itu yang kita happy banget ya dok menggunakan Elsco. Jadi kita tidak akan merusak struktur normal lebih banyak. Yang penting tekniknya tepat dan yang terpenting jangan buru-buru. Oke, ini contoh yang lain kita lihat elevasi dari LLC-nya nyata banget ya dok. Jadi segitiga ini adalah LLC bagus sekali daripada waktu belum dilakukan Elsco. Ini juga pasien yang lainnya hasilnya juga cukup baik kita lihat. Oke, sekian dari saya. Kalau dokter-dokter ada pertanyaan, boleh dok. Karena ini benang yang lagi viral ya dok, tentu memunculkan banyak sekali pertanyaan. Saya yakin dokter-dokter pada penasaran. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Dok Yul atas presentasinya yang luar biasa. Untuk dokter-dokter yang memiliki pertanyaan, boleh tulis di kolom chat. Dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Saya bantu bacakan ya. Oke, pertama, izin bertanya, saya Dokter Mayang. Itu kan tadi di video terlihat benang lipatannya lebih pendek ya, lebih pendek area dorsum. Kalau kita isi banyak, apakah tidak nonjol area dengan lipatan dan tanpa lipatan? Karena tadi di aplikasinya kan menumpuk. Karena biasanya kita kan sejajar lipatannya untuk benang-benang dorsum yang biasa. Terima kasih.
Oke, maaf dok ya, Oke, mungkin boleh diulang. Iya, ya, saya jawab pertanyaan pertama. Jadi aman banget dok, karena memang benang Elsco ini unik ya. Dia harus diaplikasikan di area deep fatty layer. Nah, jadi tidak akan terjadi masalah seperti yang dokter takutkan tadi. Beda sekali dengan benang konvensional. Benang konvensional itu lebih tebal diameternya dan dia lebih kaku. Jadi kalau dilipat dua, elevasinya benar-benar lumayan tinggi. Tapi kan karena dia kaku, jadi resikonya kalau kita mau lebih kalau kalau kita mau lebih dalam atau superficial, nah itu akan lebih bisa ya dok ya. Tapi kalau benang Elso ini memang dirancang untuk di deep fatty layer. Jadi ketakutan yang dokter dapati tadi tidak akan terjadi sih. Apalagi selalu kita tahu ya, banyak sekali pasien-pasien itu mengalami masalah yang kurang tinggi itu di daerah dorsum nasal bagian atas. Jadi makanya dirancang benang Elso ini untuk di daerah bagian atasnya didapatkan dua helai. Sedangkan di daerah tengah, rinion tadi, sampai ke daerah nostit itu untuk satu helai. Dan kembali menjadi support dua helai di daerah kolumella. Jadi tidak akan terjadi seperti yang dokter takutkan. Yang penting kita benar-benar aplikasikan benang ini di area deep fatty layer. Jadi area yang tepat itu sangat mendukung angka keberhasilan thread lift dari hidung kita ya dok. Oke, pertanyaan yang lainnya Ludi. oke baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Luki. Izin dok, apa yang akan terjadi jika saat memasukkan benang ke kolumella tidak sampai titik yang kedua? Lalu kita langsung arahkan masuk langsung ke dorsum. Seperti yang dokil bilang dari Tiagi, sebenarnya markernya ada tiga ya dok ya. Jadi saya ibaratkan seperti traffic light. Marker yang pertama itu insersi yang pas. Kemudian kita lakukan manuver belok dari nostip ke area kolumella. Nah, kita menuju ke marker kedua. Marker kedua itu kita mulai hati-hati, tapi kita kita tidak berhenti di marker kedua. Marker kedua itu untuk hati-hati karena udah mau di marker ketiga. Yang lebih tepat adalah nantinya kulit itu benar-benar sejajar dengan marker ketiga. Artinya kita sudah berada di area yang pas. Jadi tidak akan terjadi resiko protusis hingga ke rongga mulut ataupun kurang untuk di daerah kolumelanya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan benar-benar sampai marker ketiga karena keunikannya dari LST Elso ini markernya tadi justru dok. Itu sangat memudahkan kita untuk mengaplikasikan benang di area nose tip dan kolumella gitu. Nah, karena apa? Karena dalam bermain thread lift terutama di daerah hidung atau di daerah lain juga ya, kita cuma punya tiga, tiga kesempatan. Jadi plan A, do it correctly. Jadi jangan sampai melenceng. Kita harus juga aplikasikan di area yang pas, di sudut yang tepat supaya elevasi dari nose tip atau hidungnya juga akan lebih bagus. Plan B itu kita sifatnya koreksi. Jadi kalau misalnya plan E-nya agak kegagalan, sedikit miring, atau dokter sedikit keluar dari konteks gitu ya, dok yang agak miring atau kurang masuk, nah dokter bisa koreksi di plan B. Yang terpenting itu di plan B dok, sebisa mungkin jangan sampai plan C, karena kalau plan C itu kita bongkar gitu artinya. Tapi yang lebih penting tadi dokter perlu diingat, untuk teknik ELSCO, untuk di daerah kolumella, itu kita stopnya sampai di marker ketiga, bukan marker kedua. Marker kedua itu lampu kuning. Jadi warning nih, sebentar lagi kira-kira 2 atau 3 milimeter lagi kita harus sudah stop. Nah, gitu dok. Oke, pertanyaan selanjutnya Ludi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Sandra. Izin bertanya dok, untuk ketahanannya berapa lama? Karena berbasis PDO, jadi memang benang ini bisa bertahan 6 sampai 8 bulan. Tapi seperti yang kita tahu ya, PDO kan akan merangsang kolagenesis juga. Jadi nggak akan tiba-tiba setelah 6 sampai 8 bulan kembali pesek seperti sedia kala. Pasti sudah ada kolagen yang terbentuk, jadi nggak akan pesek seperti sedia kala waktu sama sekali belum diaplikasikan benang. Gitu dok. Dan happy-nya benang ini karena dia berbasis PDO, jadi 6 sampai 8 bulan, pasien kan sudah ke kita lagi untuk melakukan refill lah istilahnya gitu dok ya. Gitu. Kalau terlalu lama, kalau saya sih untuk bermain benang hidung saya kurang suka dengan bahan yang PLACL. Karena kan ada resiko miring setelah 6 sampai 8 bulan. Kalau kita menggunakan yang berbasis PDO lebih aman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Dokter Moriza. Apabila salah Ya. memasukkan benang, apakah cara pengangkatannya sama seperti biasa? Oke, kalau ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena untuk teknik ELSCO ini dirancang sangat mudah bagi kita saat di plan B. Begitu kita menginsersikannya salah, ibaratnya gini deh ya, kita kebablasan, ya kan? Kita melewati marker ketiga, kita kebablasan sampai ke rongga mulut. Nah, karena kita belum utak-atik area dorsum nasal, jadi kita bisa narik benangnya dok. Kita narik dulu reposisi benangnya langsung. Nah, itu secara langsung tanpa perlu dibongkar-bongkar. Itu adalah keunggulan dari Elasti Elsco. Kalau kita menggunakan benang konvensional, itu tidak ada jalan keluar selain bongkar. Tapi kalau Elsco, kalau memang dokter di daerah kolumella kebablasan, kita masih bisa menarik benangnya. Nariknya gimana ya? Dengan sisa benang yang masih ada di luar. Jadi seperti ini ya, Dok ya. Nih, dokter kebablasan. Kan ada sisa benang yang di luar yang belum diimplementasikan di daerah dorsum nasal. Dokter tinggal tarik aja. Tarik, direposisi kembali, koreksi ya dok, direposisi kembali di layer yang pas. Jadi sampai pasiennya tidak ada merasakan sensasi tertusuk di dalam rongga mulut. Nah, setelah itu baru kita kembali keluarkan sedikit benangnya sampai daerah belokan. Mungkin bisa dilihat dok. Kemudian kita bikin simpul, bevel down,
lalu kita implementasikan kembali ke arah yang pas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Nimade Ayu. Dok Yul, Ya, kalau nose type-nya pasien sudah gede, boleh nggak menggunakan benang ini? nose-tipnya sudah gede, apa maksudnya sudah tinggi ya? Kalau nose-tipnya gede, tetap boleh, tetap nggak apa-apa. Yang penting teknik pengukuran harus pas, dan waktu kita aplikasikan juga harus di layer yang sama, dan kita sistemnya numpuk. Kita benar-benar harus numpuk di satu layer sebisa mungkin ya dok ya. Karena kalau kita numpuknya jajar gini, mancungnya nggak akan nampak. Jadi yang terbenar tuh kita sistemnya numpuk di layer yang di apa kita harus menumpuk di atas benang dan di atas benang lagi. Jadi jangan sampai dokter benang pertama di sebelah sini, benang setelahnya lagi dokter agak menyasar ke daerah sisinya lagi. Nah itu jadinya kita boros benang gitu dok. Nggak masalah, jadi Elsko ini bisa diaplikasikan di tipe hidung apa aja, yang penting teknik mengukurnya benar. Oke, Oke, selanjutnya. baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Perlina. Dok, untuk ideal dan keamanannya, kita bisa menggunakan maksimalnya berapa benang ya dok, agar tidak terlalu menumpuk? Ya, ini juga pertanyaan yang bagus, tapi tadi Dok Yul sudah sertakan di PPT ya, di slide ya. Jadi maksimal kita menggunakan elasti Elsko ini 6 helai. Dengan pertimbangan di daerah kolumela ini kan space-nya terbatas, Dok. Apalagi kita mengaplikasikannya kalau di daerah kolumela itu kan 2 helai benang. Berarti kalau kita aplikasikan 6 benang, itu seperti 12 helai di daerah kolumela. Nah, setelah 6 benang Elsko, dokter stop. Kalau merasa ataupun pasien yang merasa daerah dorsum nasalnya yang kurang tinggi, kurang lincip gitu, dokter bisa menambahkan benang konvensional 2 atau 3. Tapi biasanya cuma 1 atau 2 aja udah bagus banget. Nah, ini tergantung ya, apakah benar-benar peseknya seperti apa, itu tentu kita sesuaikan lagi. Tapi maksimal kalau mau dokter tambahkan dengan benang konvensional, itu kita bisa tambahkan 6 helai lagi untuk di daerah dorsum nasal. Sedangkan kalau untuk Elsko sendiri, maksimal 6 tuh udah cukup, Dok. Gitu. Oke, Pertanyaan selanjutnya? pertanyaan selanjutnya dari Dokter Samuel. Kalau Ya. diulang berkali-kali, apakah bisa terjadi hipotrofi pada entry point? Diulang berkali-kali asalkan waktunya sudah pas, misalnya setelah 4 bulan ataupun setelah 5 bulan ataupun 3 bulan sebenarnya nggak masalah sih dok, tidak akan terjadi bekas luka yang berlebihan. Yang terpenting ya itu tadi ya, kita sebisa mungkin menggunakan entry point dengan jarum yang jangan terlalu besar, cukup 21G aja. Kalau saya malah bisa juga pakai di bawah 21G. Tapi kalau dokter mungkin awal-awal bermain Elspo di 21G oke, tapi kalau belum terbiasa karena main benang konvensionalnya terbiasa dengan entry point di 18G juga boleh. Karena memang benang konvensional itu kan lebih gede ya dok ya diameternya daripada Elspo. Jadi Elspo ini kita lebih bermain di teknik gitu, di teknik. Walaupun dia helai benangnya kalau kita lihat tipis daripada benang konvensional, tapi kalau tekniknya benar, layernya benar, cara penumpukannya benar, hasilnya akan jauh lebih bagus dan scars di area entry point tadi tidak akan menjadi masalah dok. Pasti sembuhnya akan sempurna karena kontrakturnya tidak parah dok ya di daerah nostip. Jadi aman aja sih dok selama ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari Dokter Evi, izin bertanya dok, untuk pasien dengan riwayat suntik silikon di hidung sebelumnya, tapi silikon sudah dibersihkan karena ada proses peradangan, waktu yang tepat untuk diperbolehkan pasang benang hidung paling aman berapa lama? Setelah proses radangnya itu kelar, biasanya penyembuhan luka sih sebenarnya fase inflamasi kan sampai 2 minggu ya dok ya. Tapi kalau mau cari aman setelah 1 bulan 2 bulan benar-benar tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan, terus space-nya juga ada, tidak ada kontraktur di dalam artinya sikatrik gitu yang menghalangi jalannya kanula benang kita, ya kita boleh-boleh saja dok melakukan, nggak masalah. Apalagi dengan catatan silikonnya udah dibersihkan, nggak masalah. Terus selanjutnya Selanjutnya dari ya Dokter saya. Ricky, eh, izin dok jika saat akan memasukkan benang ke arah dorsum, mengeluarkan benangnya tidak sampai lekukan, lah, tidak sampai lekukan, lalu langsung masuk dorsum bagaimana? Karena tadi cukup panjang, panjangnya dari benang ini adalah 105 mm. Jadi maksudnya habis dari kolumela langsung aja ditanam tegak lurus gitu kan dok, ya kan? Tegak lurus tanpa mengeluarkan simpulnya dulu, tanpa membentuk simpul. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Mengapa sih Elsko harus membuat simpul dulu baru kita melakukan manuver belok ke arah kolumela? Agar benangnya nggak kusut di dalam dok. Jadi simulasinya seperti ini ya. Kalau kita sih sudah di daerah, atau ini mungkin ya, bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ini Ludi? Kelihatan dok. Heeh. Mengapa harus belok dulu? Karena jawabannya, Elsko ini di bagian atas ada barbnya ya dok ya, ada geriginya. Nah ini supaya jangan nyangkut dulu. Jangan nyangkut dulu di area bawah hidung. Itu penting banget. Kita harus buat belokan seperti ini supaya benar-benar nanti benangnya akan rata, jadi lurus, jadi bagus dok. Tidak ada sisa benang yang nongol di luar. Karena kalau durinya ini sudah nyangkut duluan di bagian depan, maka resikonya pasti ada benang yang lebih, akhirnya kita harus potong. Nah, misalnya dari sini ya, dari sini kita langsung belok. Nah, itu akan susah dok. Akhirnya dia jadinya seperti ini.
benangnya akan kusut dan kepanjangan di area pangkal hidung. Dokter bisa lihat ini ada bagian yang lebih. Nah, ini tapi kan di ini dok ya, di hidung palsu. Kalau di bawah kulitnya manusia, benang ini akan jadi kusut di dalam dok, jadinya bengkok. Karena seperti kita tahu, benang Elsko ini dia halus, dia elastis, mengikuti gitu dok. Jadi tidak sekaku benang konvensional. Jadi memang kalau kita sudah bermain benang Elsko, kita bermain teknik. Teknik aplikasi harus benar, gitu dok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ruth. Dok, misal dikombinasi benang biasa dan filler dalam satu sesi tindakan, apakah bisa? Boleh banget. Biasanya kan kita tinggal lihat ya, area mana yang kurang. Rata-rata sih kurangnya sih di daerah sini. Tapi dokter mau koreksi lagi dengan benang is oke. Kalau dokter merasa mantap untuk melakukan filler hidung, mau dilakukan filler hidung juga oke, nggak masalah. Cuma bagusnya sih kalau menurut saya dengan sharp needle. Tapi harus hati-hati dok ya, benar-benar harus dengan teknik aspirasi yang bagus, maksimal. Minimal aspirasinya itu 10 detik baru dokter aplikasikan filler. Benang hidung dengan filler tuh biasanya kita cukup nambah sekitar 0,3 cc itu udah bagus hasilnya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, dok, terakhir sepertinya tadi ada beberapa yang ingin diperlihatkan kembali untuk video prosedurnya. Oh boleh. Oke dok. Baik, Prosedur benangnya ya, bukan yang ya. pengukuran ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, terdapat 3 marker di kanula elsko. Nah, kita mengukur pertama, ini boleh berbagai cara ya dok ya. Boleh sekitar setengah senti di antara sudut pangkal alis kanan dan kiri dengan kantus medial. Mau sistem itu juga boleh dok, dokter ambil tengah-tengahnya. Karena kita tidak mungkin aplikasikan benang elsko, nanti kan resiko jadi avatar gitu penampakannya. Hidungnya mancung sampai ke area atas. Jadi teknik pengukuran juga harus pas supaya mancungnya itu benar-benar kelihatan alami dan bagus gitu dok. Mungkin ada pertanyaan lainnya lagi? Nah, ini untuk teknik aplikasi. Jadi, kalau kita hands on, memang mantepnya sih untuk Elasti Elsko ini harus hands on ya, Dok ya. Jadi benar merasakan mencari belokan itu di mana gitu, sudut apa belokan benangnya supaya kita harus sebelum kita manuver belok ke arah dorsum nasal. Itu penting banget sih, Dok. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ludi? Dari Dokter Diana, dok, izin bertanya jika kita melakukan simpul di setiap benang, apakah teraba jika kita pegang pada nostik? Simpul di setiap benang di area nose tip tidak teraba karena kita benar-benar mengaplikasikannya di deep fatty layer. Jadi nggak ada benang yang teraba sih, Dok. Hasilnya sangat oke. Kalau kita menempatkan benang hidung elasti elsko ini di deep fatty layer, maka dia akan terfiksasi dengan baik. Jadi nggak ada resiko pergerakan, juga nggak ada resiko pergerakan benang yang lebih superficial. Yang terpenting sejak awal sudutnya itu harus sama dok ya. Jadi jangan sudut dari kanula ini naik turun, nanti kan nggak bagus hasilnya. Jadi kalau mau hasil mancung lurus tapi mancungnya lurus, kemudian miringnya juga pada sudut yang sama, maka hasilnya akan bagus banget. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Pertanyaan terakhir, dok. Mm-mm. Jika sudah memasang elsko, lalu seminggu kemudian benang masih teraba, kira-kira kesalahannya di mana ya, dok? Kalau seminggu kemudian benang masih teraba, terutama di mana nih? Kalau saya anggap di bagian sini ya. Itu karena dokter setelah melewati rinion. Nah, itu dokter sudut dari si kanulanya kurang tinggi. Kalau kurang tinggi, maka akan terjadi benangnya terlalu superficial. Nah, kalau superficial, ya bisa saja jadinya teraba. Di nostik, dok, katanya. Oh, di nostip. Kalau Ya, di daerah nostip berarti daerah sini ya, Dok ya. Kalau kita mengikuti marker, marker yang pertama ini cukup tinggi ya, Dok. Bentar. Mungkin bisa kelihatan. Marker pertama ini cukup ya, tinggi. Jadi kelihatan, kalau dok. kita mengikuti marker ini nggak akan terjadi sih, Dok. Nggak akan terjadi benangnya bergerak tadi. Aman saja. Benang Elsko, tapi kita mengabaikan marker 1, 2, 3 ini. Ini sangat berguna sekali untuk menuntun kita di layer yang pas dan kapan kita melakukan manuver belok atau mencabut kanulanya gitu dok. Ini sangat membantu sekali. Mungkin marker ini tidak kita dapatkan di jenis benang hidung lainnya. Satu-satunya hanya ada di Elsko. Oke, mungkin bisa gimana lagi dok? Ada pertanyaan lagi? Terakhir, dok, satu lagi. Setelah Iya ini boleh. sudah. Kelihatannya banyak eh, yang kepengen coba ya Elsko ya. Emang unik iya, sih. Karena yang lulus dari benang Elsko ini adalah dokter yang sakti. oke, Ini dari Dokter benang Sandra. advance ya, advance untuk benang hidung. Oke, izin dok, tips ketika pasang Mhm. benang di nostip agar pas dan tidak tembus mukosa mulut. Tipsnya seperti tadi saya bilang, entry point, menentukan entry point itu yang terpenting. Jangan sampai salah ukur. Kalau entry point-nya terlalu rendah, misalnya nih dok ya, entry point-nya terlalu rendah. Nah, dokter mau sampai marker ketiga kan akhirnya susah. Itu akan terjadi memang resikonya protusi.
Kalau sudah dokter menentukan entry point-nya salah, lebih baik bikin titik yang baru. Atau sebelum dokter coblos entry point, benar-benar diukur. Kita ukur jadinya pegang-pegang kanula dan benang dong. Sebenarnya nggak juga, tinggal disterilkan aja. Jadi dokter benar-benar sterilkan dulu untuk area hidung pasien, dibetadin semuanya menggunakan kasa dan betadin. Lalu dokter bersihkan boleh dengan alkohol ataupun dengan NS. Jadi dokter bebas mau menempelkan si kanula elsko ini ke area batang hidung pasien. Jadi aman sih dok. Dengan teknik pengukuran dan dengan bantuan dari tiga marker yang terdapat di kanula elsko, kita pasti aman dan nyaman untuk mengaplikasikan benang ini ke pasien. Pasien juga happy karena ya itu tadi dok, yang terpenting adalah scar pada entry point itu kita bisa hindari. Oke, ada Oke, pertanyaan lagi? baik. Cukup, Oke, Dok. satu lagi, bila bila terlanjur Oh, ya, tembus ke oke. mukosa mulut, tinggal tarik aja dok. Jadi kalau kebablasan, aduh kebablasan, dok kalau kok kayak saya raba-raba rasa-rasa dengan lidah ada yang menongol di sini ya, katanya pasien gitu kan. Ya udah kita langsung narik aja dok benangnya. Kita tarik lagi, kita reposisi benangnya hingga kembali ke sulcus columella. Ya, setelah tidak ada lagi protusi yang terasa di dalam atau terasa benang yang menongol, terasa sakit, sudah nggak ada rasa, ya udah kita bisa melanjutkan dengan manuver belok ke area dorsum nasal. Oke, Oh, halo baik. dok Elsa, thank you. Baik, terima kasih banyak Dokter Yuli atas penjelasannya dan tips-tipsnya pengaplikasian anti gagal untuk benang Ya, Elsko. Mungkin kalau dokter masih ada pertanyaan lagi, boleh hubungi tim admin kami, atau boleh. lebih afdolnya lagi mungkin langsung hands on aja ya Dok Yul ya. Yes, hands on Ikut, itu harus sih. ya. Karena ini kan benang ningrat, benang sultan ya. Jadi memang kita harus tahu, harus kita mempelajari teknik yang benar dan terutama belajar marker tadi. Marker yang ada di kanula ini kan memudahkan kita. Jadi jangan sampai diabaikan. Dan yang terpenting pengerjaannya teknik anti gagal itu apa sih? Pengerjaannya benar-benar harus hati-hati. Jadi gentle, soft and gentle. Jadi pasien nyaman, kita juga akan aman. Nggak ada resiko kebablasan, nggak ada resiko protusi. Itu saya jamin sih dok. Semua itu tergantung dari teknik. Kalau teknik kita benar, pasti tidak akan terjadi masalah yang bermakna. Selain bayar di kasir ya, pasiennya, ya kan? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Dok Yul. Untuk Ya, sama-sama. dokter-dokter yang mau hands on, kita ada Elastic Excellent Academy, bisa nanti dihubungi ke tim sales area terkait. Oke, Dok Yul, terima kasih untuk sesinya yang luar biasa. Dan jangan sedih untuk dokter-dokter, sesi utama kita memang sudah berakhir, tapi kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Dipastikan jangan kemana-mana dulu dok, karena kita mau bagi-bagi hadiah. Kita akan ada kuis. Hadiahnya menarik banget karena pemenang utama akan mendapatkan satu box Elasti Elsko. Jadi jangan kemana-mana dulu dok, dan jangan lupa saya izin Dengarkan mengingatkan lagi lagi untuk apa keseruan webinar hari ini dan tag Instagram. @dongbangmedical.id dan juga @elasti.id. Dokter akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan special gift berupa Elasti Filler untuk 30 orang pemenang dengan konten terpilih. Oke, untuk selanjutnya kita akan main mini quiz dengan hadiah menarik. Jadi pastikan jempolnya gercep ya dok. Pertanyaan akan ditampilkan dan dokter langsung jawab aja dengan Dokter klik punya link dua yang kali tertera di jawab share. Siapa cepat dia menang. Ini harus cepat dan tepat. tempat dok. Jadi harus siap-siap. Games ini akan dipandu oleh rekan saya, Mbak Hera. Silakan. Halo, selamat sore dokter semua. Salam kenal, aku Hera. Aku izin share untuk kuis kita hari ini. Jadi kita akan seru-seruan bareng nih. Nah, sudah sudah muncul untuk barcode-nya? Sudah ya, dokter tinggal scan sekarang di barcode yang tertera. Jadi kalau udah scan nanti langsung input nama di kotak yang kecil itu ada teks, itu input nama dokter ya. Jadi kalau nanti dokter menang, kita tidak sulit untuk mengidentifikasinya seperti itu. Sudah? Oke, udah ada yang masuk nih. Ayo, ayo dok, terus ini sebenarnya permainan siapa cepat dia dapat. Jadi makin banyak dokter, makin cepat dokter pilihnya akan makin besar kesempatan dapat hadiahnya. Waduh, udah banyak banget, udah pada semangat ya dok ya. Keren, mantap, mantap. Wow, banyak sekali. Ditunggu untuk dokter lainnya untuk segera scan. Dan jangan lupa untuk isi nama ya dok ya. Ini paling penting banget, ini isi namanya. Waduh, mantap sekali. Pada semangat ya dok ya. Sudah sore tapi masih semangat sekali. Mau dapat hadiah apa nih dari Dongbang Medical Global? Masih banyak. Ayo dok, siapa cepat dia dapat nih. Iya. Ayo terus cepat-cepat, yang paling cepat, paling cepat. Sudah? Banyak juga ya, banyak banget ini dok. Ya ampun semangatnya. Keren, keren. Dokter-dokter kita keren. Oke. Ramai sekali. Dok, masih bisa dok, masih ada kesempatannya dok.
masih ada kesempatannya, masih bisa untuk scan barcode dan jangan lupa isi namanya ya. Oke, oh masih ada yang input. Waduh, masih banyak nih yang input. Bisa dok, sip, bisa banget. Silahkan share, scan, silahkan scan barcode di depan layar ini ya dok ya. Masih bisa, ayo. Sudah banyak sekali. Oke, sudah. Oh masih banyak, masih ada lagi. Masih ada, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Karena dia akan otomatis dok. Jadi ini kuisnya siapa cepat dia dapat. Jadi setelah terisi, dia ada waktunya nih dok nih. Nanti bisa, kalau terlambat sedikit, dia akan langsung ke slide ke tab yang berikutnya. Jadi disegerakan nih dok ya. Oke. Masih ada, masih bisa, masih bisa. Dok, sisa waktunya tinggal sedikit lagi dok. Iya. Semangat-semangat sekali dokternya. Oke. Justru ikutan. Cepat-cepat dia dapat dok. Sedikit lagi waktunya. Waktunya akan langsung habis. Langsung, kalau misalnya waktunya udah habis, itu akan langsung ke slide berikutnya untuk ke pertanyaan pertama ya dok ya. Jadi diusahakan cepat, siapa cepat dia dapat. Waduh, aku nggak sabar banget sih mau lihat siapa yang menang nih di kuis ini. Oke, oke, oke. Sudah banyak banget yang masuk. Dok, ini kalau waktunya sudah habis, nanti akan langsung ke slide berikutnya ya. Jadi, ayo disegerakan di buruan. Jangan sampai ketinggalan. Karena ini siapa cepat dia dapat. Oke. 3, 2, 1. Ya, sudah. Oke, pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari ELSCO, dok? Silahkan langsung di vote, langsung di vote. Siapa cepat dia dapat. Oke. Oke, masih ada. Ayo, bisa, bisa. Jawaban yang pertama ada L-shape co, L-type co, atau L-thread co. Waduh, kayaknya banyak dokter banget yang memperhatikan ya. Sudah? Kita cek ya. 3, 2, 1. Wah, memang semuanya pada perhatiin semuanya ya. PPT Dok Yuli, keren-keren banget dokter hari ini. Pertanyaan kedua dok, siap-siap. Apa perbedaan ELSCO dengan benang konvensional? Waduh, langsung aku belum selesai ngomong, udah langsung ada yang vote. Ayo, berbentuk M, berbentuk T, atau berbentuk L? Mantap sekali dokter-dokter ini langsung vote sebelum aku selesaikan pertanyaannya Dok Yul. Semuanya pada merhatiin PPT-nya Dok Yul nih. Keren, mantap, mantap. Oke, 3, 2, 1. Kita lihat hasilnya udah jelas pasti berbentuk L ya dok ya. Next, pertanyaan ketiga. Ada berapakah ukuran benang Elsko dalam satu box? Aku belum selesai ngomong. Keren. Keren, keren, keren. Dokternya keren. Ini sebenarnya pertanyaan menjebak ya dok ya. Hati-hati, yang memperhatikan pasti tahu jawabannya yang mana. Oke. Sudah, masih ada yang vote? Masih ada yang vote? Oke, 3, 2, 1. Yeay. Banyak sekali dokter. Gila. Keren, keren, keren. Banyak yang memperhatikan berarti ya. Semangat sekali. Dokter-dokter kali ini. Kita ke pertanyaan keempat. Berasal dari negara manakah benang Elsko? Oke. Masih bisa di-vote dok. Ini tergantung siapa cepat dia dapat ya dok. Jadi aku nggak ngecek sama sekali. Jadi emang ada waktunya untuk ke slide berikutnya. Waduh. Wah, keren, keren. Mantap dok. Semuanya udah pada tahu ya kalau benang Elsko berasal dari Korea. Terakhir, pertanyaan terakhir, siap-siap. Standby. 1, 2, 3. Elsko paling mendukung bagian apa dari hidung? Keren. Jawabannya langsung. Silahkan langsung di vote-vote aja. Karena ini jawabannya siapa cepat dia dapat ya dok. Nanti hasilnya akan langsung kelihatan setelah sesi ini berakhir. Oke. 3, 2, 1. Waduh, keren-keren banget. Langsung, langsung semuanya tanpa baca deh. Kayaknya langsung udah tahu ya pertanyaannya apa. Oke, langsung kita lihat hasilnya siapa yang menang ya dok ya. Siapa nih? Jing, jing, jing. 3. Loh, loh, loh. Aduh, sebentar, sebentar. Nah, oke. Kita cek dulu. Hmm, kamu? Kita back dulu ya dok ya.
Oke. Semuanya sudah masuk ya namanya ya, Dok ya? Ke leaderboard. Oke, Dok, sepertinya ada kesalahan teknis sedikit. Nanti untuk data-datanya itu akan langsung terkumpul di back end ya, Dok ya. Nanti kita end dulu. Aku kembalikan ke Ludi sebentar ya. Thank you. Aku stop share dulu ya. Terima kasih. Back to Ludi. Oke, wah, Banyak keren-keren banget banget nih. semuanya. Sangat antusias dan jangan khawatir dok, nanti pasti akan kita umumkan pemenangnya karena hadiahnya menarik banget ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada marketing update yang akan disampaikan langsung oleh Bu Dinda selaku Head of Marketing Dongbang Medical Global. Kepada Bu Dinda, kami persilakan. Kenapa tuh? Halo. Oke, ya mohon maaf tadi mungkin ada sedikit gangguan ya. Nanti kita akan update kembali tadi ya. Dokter semua terima kasih sudah antusias sekali mengikuti kuis kami. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan transparan nih untuk memberikan pengumuman pemenangnya siapa. Dari tim sedang cek kembali ya. Oke baik, jadi saya mau lanjut dulu nih ke Dongbang Voyage 2026. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat ada juga Dongbang Voyage di 2025 ini. Nah untuk 2026 ini A Journey of Excellence. Jadi adalah program Dongbang Voyage yang isinya adalah wujud dari visi Dongbang Medical Global untuk menghadirkan pengalaman yang menginspirasi, edukatif, dan juga pastinya mempererat koneksi global antara perusahaan dan juga dari para praktisi estetika di seluruh dunia nantinya, Dok. Jadi lebih dari sekedar perjalanan, tapi ini adalah perwujudan filosofi kami, yaitu Beyond High End, Innovatory, dan Revolutionary. Oke, jadi dokter semua di sini, kalau ingin tahu ingin tahu cara bergabungnya dari perjalanan-perjalanan prestisius ini, nanti bisa hubungi sales team dari Dongbang Medical Global di area Anda. Nah, pastinya nanti informasi program dan juga pendaftaran kaminya bisa melalui dari sales team kami. Oke, jadi ini adalah destinasi Dongbang Voyage di 2026. Saya akan ajak dokter semua untuk lihat video berikut. Oke, jadi tadi sekali lagi dokter, apabila nanti dokter ingin tahu cara bergabung dengan perjalanan Dongbang Voyage, nanti bisa hubungi sales team dari Dongbang Medical Global di area dokter. Jadi tim kami akan siap membantu dokter menjadi bagian dari perjalanan global berikutnya. Nah, selanjutnya saya di sini ingin menampilkan untuk acara berikutnya dari Dongbang Medical Global di bulan depan, yaitu adalah DMG Aura 2.0 LSI Masterclass. Nah, jadi dokter di sini adalah program berikutnya untuk Mastery Shaping the Next Level of Aesthetic Excellence, yaitu di bulan November. Jadi acara ini nantinya akan menjadi panggung penting bagi para dokter estetika di Indonesia untuk belajar langsung dari trainer internasional Dongbang dari Korea. Oke, jadi pada DMG Aura 2.0 ini bukan sekedar workshop, tapi juga adalah platform edukasi klinis tingkat lanjut yang dirancang untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dokter terhadap produk elastik, utamanya baik thread nantinya maupun filler. Visinya sederhana tapi kuat, from science to mastery, shaping the next level of aesthetic excellence. Oke, acara ini nanti akan diadakan tanggal 14 November 2025 di Quickland, Jakarta Selatan. Nanti akan ada sesi lecture eksklusif bersama dua international trainers dari Dongbang Medical Korea Global, dari Dr. Hosong Choi dan juga Dr. Go Chang-la. Dan selain itu nanti akan ada live demo langsung dari 3 dokter nasional kita dari Indonesia, yaitu ada Dr. Vanes, Dr. Inaldo, dan juga Dr. Yuli. Nantinya akan menunjukkan teknik aplikasi nyata ya, yang dokter bisa langsung lihat di sana, tanyakan langsung juga, dan juga nanti bisa membahas diskusinya lebih lanjut lagi. Pada Dongbang Medical Global Aura 2.0 ini nanti dokter juga akan dapat kesempatan langsung untuk diskusi dan juga Q&A interaktif bersama para ahli, lalu juga nanti akan mendapatkan sertifikat resmi untuk seluruh peserta di sana. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya untuk nanti di bulan depan. Kalau hari ini dokter kita semua sudah mengikuti webinar eksklusif bersama Dokter Yuli. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dokter sangat curious ya, juga mungkin ingin segera mencoba ELSCO. Nah, untuk bulan depan, kami juga mengadakan beberapa aktivitas melalui training webinar ini, yaitu Beyond High End Webinar.
Nah, yang pertama nanti akan diadakan pada tanggal 4 November 2025 bersama Dr. Irwan Jinawanto. Jadi di sini kami akan mengangkat bagaimana skin booster bisa dilakukan tanpa menggunakan jarum ya, no needle, yes pickle peptide, bridging aesthetic dermatology and regenerative science. Ya sekali lagi tanggal 4 November 2025, dokter bisa cek di kolom chat, itu nanti kami akan share link pendaftaran supaya dokter dapat tempat ya untuk nantinya bisa mengikuti Innovatory Webinar di tanggal 4 November 2025. Nah, kemudian di bulan Desember, tanggal 11, ini kita akan mengadakan webinar bersama Dr. Haikal Ansyari, MBiomed, Clinical Experience and Safety Insights of ZQ2 PLLA MPEG Collagen Stimulator. Nah, tentunya dokter sudah tahu ya, kalau sudah pernah mencoba juga di sini, bagaimana praktisnya menggunakan ZQ2 PLLA MPEG, yaitu collagen stimulator tanpa, ya jadi kita bisa menggunakannya langsung. Di sini dokter bisa melakukan registrasi melalui link resmi Dongbang Medical Global, be part of the next transformation. Oke. Ya, jadi demikian tadi dokter semua agenda webinar yang akan datang dari Dongbang Medical Global. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi dan sarana belajar bagi semua dokter ya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda untuk update-update acara kita ke depannya. Jadi jangan lewatkan ya dok. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada sales area masing-masing. Dan sudah bisa? Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara, nggak kerasa ya dok. Tapi sebelum berakhir, kita boleh sesi foto bersama dulu dok. Jadi boleh mohon untuk on cam terlebih dahulu. Kita sama-sama foto. Boleh touch up dulu dok. Oke, sudah siap? Dokter boleh, karena kita hari ini webinarnya tentang Elsko, boleh posenya seperti ini dok. Elsko benang ningrat kalau kata dok Yung. Oke, sudah ready? Tahan posenya dulu ya dok ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi dok. 1, 2, 3. Oke, cukup? Oh, sekali lagi dok. Satu kali lagi dok ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, nggak kerasa kita sudah di penghujung acara dan diingatkan kembali untuk isi feedback form melalui link yang akan di-share pada kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikatnya nanti dok. Dan untuk e-sertifikatnya nanti akan kita kirimkan melalui email. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua dokter yang sudah mengikuti hingga akhir. Dan kalau dokter udah sangat penasaran dan nggak sabar pengen coba, nanti kita ada Elasti Excellent Academy terdekat, itu di Surabaya, di tanggal 27, langsung dengan Dr. Yulili. Boleh daftar dok, tapi jangan dikhawatir, di area yang lainnya kita juga akan ada Elasti Excellent Academy berikutnya. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kami pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih dok semuanya.